Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan siang hari bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita akan mengkaji mengenai batasan atau pengertian mengenai berbuka dengan sesuatu yang manis-manis. Jadi kira-kira ungkapan berbuka dengan yang manis-manis itu sesuai dengan hadis Nabi atau sunnah Nabi, atau hanya sekedar istilah-istilah baru yang tidak ada sandaran dalilnya. Oleh karena itu, maka sebelum kita mengetahui secara lebih lanjut, ada baiknya kita kembali merujuk kepada hadis-hadis sabda Rasulullah SAW berkaitan tentang apa saja yang pernah beliau konsumsi, terutama pada saat iftar atau ta'jil, menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis riwayat Salman bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Ya, jika kalian berbuka atau takjil iftar, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Jadi tamr ini adalah kurma yang coklat, ya, kurma yang sudah kering. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Jika dia tidak mendapatkan atau tidak menemukan kurma kering tadi yang berwarna coklat tadi, falyuftir ala ma'in, hendaklah dia berbuka dengan air, ya, air putih. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya air yang putih itu tahur. Tahur ini artinya mensucikan atau membersihkan dahaga. Sekian lama kita berpuasa, maka terasa sangat sejuk atau sangat segar. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis hasan sahih. Kemudian ada satu hadis tentang jenis kurma yang biasa beliau konsumsi. Jadi selain tamr atau kurma kering tadi, itu ternyata ada jenis kurma yang lain. Di dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ay yusalliya ala rutabatin. Jadi ketika masuk maghrib, beliau takjil, menyegerakan berbuka. Apa yang beliau konsumsi? Di situ yuftiru ala rutabatin, atas yang basah. Jadi rutab basah, ini maksudnya kurma yang masih basah. Jadi kurma ketika dipetik dari pohonnya itu namanya nakhla, maka kurma yang masih basah itu namanya rutab. Ya, saya sering memakan kurma jenis ini ketika makan siang di asrama dulu waktu di Mesir. Itu memang namanya rutab, dan bentuk pertama ketika sangat segar itu bentuknya berwarna merah. Kemudian sekitar 2-3 hari bentuknya menjadi kuning, kemudian 2-3 hari menjadi sedikit kecoklatan, dan sekitar 2-3 hari berikutnya menjadi berbentuk coklat. Nah, kebiasaan Rasulullah ini memang jenis kurma yang beliau makan pada saat buka puasa itu adalah rutab, diusahakan yang segar, karena tentu saja kandungan air, ya tentu saja karena dahaga, ya, habis puasa sekian lama berjam-jam, maka diusahakan kurmanya itu bukan kurma kering, tetapi kurma rutab atau kurma yang segar. Fa ilam takun rutabatun fatumayrat. Nah, namun jika tidak ada kurma yang segar, karena namanya kurma segar yang basah itu kan baru memetik. Nah, kebanyakan kan kurma kan sudah dipetik lama, sekitar beberapa hari otomatis menjadi coklat, menjadi tamar. Maka di sini fatumayrat, jika tidak ada yang basah, maka itu dikonsumsi kurma yang kering atau kurma tamar. Fa'ilam takun tumayratun hasawatin min ma'in. Jadi jika tidak ada kurma yang kering tadi, hasawatin min ma', beliau mengambil satu gelas air, kemudian beliau minum air putih yang sangat sejuk, dan ini sebagai pengganti jika tidak ada kurma basah, tidak ada kurma yang kering. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan, riwayat Abu Dawud Tirmidzi. Nah, jadi para ulama
berdasarkan dua hadis ini menyatakan bahwa memang dianjurkan jika kita mempunyai persediaan kurma, maka dianjurkan kita memakan kurma itu. Tetapi sebagai kita bangsa Indonesia kan rata-rata tidak ada. Ya, jika memang tidak bisa kurma, maka ya buah-buahan apa begitu yang mungkin semangka atau yang segar-segar, termasuk juga di situ air. Nah, bagaimana status kue, kemudian misalnya kolak atau ada sirup, apakah ini sesuatu yang manis-manis ini bisa disamakan dengan kurma basah? Nah, sini perlu kita rujuk beberapa pendapat para ulama. Ya, memang ada satu tulisan ya di dalam kitab Mawahibul Jalil Syarah Mukhtasar Khalil. Di sini karya Imam Ar-Rawiyani ya. Jadi dinyatakan di situ jika tidak ada sesuatu yang kurma basah tadi, maka alal halwa. Halwa ini adalah sesuatu yang manis ya. Nah, akan tetapi di sini ternyata diluruskan atau dikritik oleh Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi ini salah seorang muhakkik atau yang mentashih, yang mengkoreksi beberapa pendapat-pendapat yang ada. Menurut Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, bahwa pendapat Imam Rawiyani ya, salah seorang ulama Imam Rawiyani yang menyatakan bahwa yang manis-manis ini sebenarnya pendapat yang sangat jarang atau pendapat yang unik ya, yang jarang dipakai oleh ulama-ulama yang lain. Karena yang namanya manis ini sesungguhnya apa? Apakah kue, apakah kemudian tebu, misalnya jus ya, jus tebu, asir qasab, atau misalnya jus yang manis dicampur gula. Lah ini kan tidak jelas. Oleh karena itu ini hanya persepsi, hanya rekaan saja dari Imam Rawiyani, kemudian juga dari salah seorang Qadhi Husain ya, hanya dua orang ulama tadi yang kemudian berpendapat berbuka dengan yang manis-manis. Nah, tetapi menurut Imam Nawawi ternyata kembalikan saja kepada hadis Nabi, yaitu adalah kurma, dan ketika tidak ada kurma maka ini adalah sesuatu yang melegakan, menyegarkan, yaitu yang dinamakan alma atau air. Oleh karena itu ya, barangkali kalau kita rujuk itu mungkin kepada perusahaan sirup ya, sirup Marjan ini kan saya menyebut merek saja karena memang ini banyak masuk pada saat bulan Ramadan. Jadi berbukalah dengan yang manis-manis. Jadi ini sebenarnya saran dari perusahaan saja. Tidak ada satu hadis pun yang menyatakan aftiru alal halwa. Halwa itu artinya manis dalam bahasa Arab. Tidak ada sama sekali hadis Nabi yang menyatakan aftiru alal halwa, yang artinya berbukalah dengan sesuatu yang manis-manis. Nah, tetapi Rasulullah menyatakan tamer ya, tamer ini kurma segar. Jika tidak ada rutob yang basah maka tumayrat. Tumayrat di sini adalah ya kurma tidak banyak sebenarnya, hanya 1 atau 2 koma. Bagaimana status jumlah kurma itu? Apakah harus ganjil, witrun, apakah 1, apakah 3 atau 5? Nah, ini tidak ada penjelasan yang jelas di dalam hadis Nabi tentang jumlah kurma yang perlu kita konsumsi. Apakah 1, apakah 3 atau 5? Ya, jadi sesuatu yang tidak ada penjelasannya, karena itu tidak bisa kita jadikan patokan. Ada beberapa statement misalnya dari beberapa orang yang menulis kalau kurma yang berjumlah ganjil itu di situ akan bagus untuk metabolisme ya, untuk mengganti cairan-cairan tubuh, metabolisme yang menghilang akibat puasa. Nah, ketika jumlahnya itu genap, maka dianggap itu akan menjadi gula, menjadi sakit gula diabetes ya. Tetapi ini satu pendapat saja yang kita dapatkan, hanya ada satu tulisan. Ketika kita cek kepada para ahli, ternyata masalah jumlah genap ganjil itu tidak ada ya satupun yang bisa kita pegang ya komentar atau penjelasan dari para ahli tersebut. Karena itu silakan masalah jumlah kurma ini, dan sebenarnya kalau kurma zaman Rasulullah itu adalah makanan pokok. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat makan kurma, ya ini namanya makan besar. Nah, sementara kalau kita di Indonesia ini kan ibaratnya macam lalapan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sediakan kurma 1 atau 2,
Nah, kita sholat, ternyata setelah sholat maghrib kita masih makan besar lagi, makan nasi lagi. Jadi tentu saja ini harus kita bedakan. Jadi jangan kita teknis-teknis yang terlalu detail kita samakan, karena Rasulullah SAW makan tumayrat itu artinya kurma yang memang betul-betul dia makanan yang besar, makan besar, sehingga bukan lalapan ya, bukan seperti kita ini yang hanya sekedar untuk tambahan saja atau camilan lah gitu. Nah, kesimpulan dari yang kita sampaikan dari awal sampai akhir tadi, bahwa berbuka yang manis-manis ini memang tidak ada penjelasan secara khusus spesifik dari hadis-hadis Nabi. Itu hanya ada statement dari Imam Rawiyani dan Qadhi Ibnu Husain, tetapi ini dikritik ya oleh Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Mazhab Syafi'i dinyatakan ya tidak ada sesuatu yang manis-manis yang kemudian diharuskan di dalam berbuka puasa. Kembalikan saja kepada redaksi teks hadis, dinyatakan bahwa ada kurma, baik kurma basah atau kurma kering. Kalau kita cek misalnya di supermarket, itu ada kurma basah, itu dia ada seperti tangkai-tangkainya itu. Jadi kalau sudah tangkai-tangkai, itu biasanya sudah sebenarnya bukan terlalu basah, itu sudah warnanya kecoklatan. Ya, kalau di sini karena perjalanan kurma ini kan sangat jauh sekali. Ya, kecuali kalau kita di Jawa Timur, itu ada memang di Kabupaten Pasuruan ya. Kabupaten Pasuruan ini ada satu kebun khusus dan itu kurma ternyata tumbuh. Nah, tahu kalau kita di Jayapura ini ya saya kira agak susah, tetapi di Kabupaten Pasuruan itu ada satu kebun kurma dan kita bisa memetik sendiri. Dibolehkan ya, tapi bayar juga ya itu ya. Nah, maksud saya bahwa rutop yang segar itulah yang baru dipetik dari kurma itu ya. Tapi kalau yang sudah sampai di Jayapura ini rata-rata dari Arab Saudi, dari Emirat, dari Mesir. Nah, tentu saja ini warnanya sudah berubah. Tetapi kalau kita ingin mirip rutop itu, ambil nanti yang sudah dipak ya, sudah dipak, kemudian ada tangkainya. Ada tangkainya itu, maka di situ sudah ada agak segar sedikit. Jadi minimal itu rasa keras-kerasnya itu masih kelihatan. Ya, tapi kalau misalnya itu harganya terlalu mahal, maka biasanya itu kurma yang tamer ya. Yang tamer itu adalah kurma yang kecoklatan yang sudah sekian lama, itu harganya biasa lebih murah ya. Ada lagi bentuk kurma namanya kurma ajwa. Ajwa ini kalau di Arab Saudi, di Mekah Madinah itu harganya 40 real. Kalau di Indonesia saya cek kemarin di supermarket di Mega Waina itu sekitar 390.000, hampir 400 ya. Hampir 400.000, ini sangat mahal sekali dan kegunaannya memang untuk obat ya. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengkonsumsi sab'a tamaratin ajwa ya, 7 kurma ajwa pada hari itu, lam yamassahu al-ashar ya, sihar. Jadi tidak dikenakan sihir sama sekali, tidak kena ilmu-ilmu hitam apabila mengkonsumsi 7 butir dari kurma ajwa tadi. Karena itu makanya harganya mahal, karena kurma untuk pengobatan. Adapun kurma yang kita pakai sekarang, nah itu sebenarnya sudah cukup untuk kita afdol berbuka puasa ya, tidak perlu mahal-mahal. Mungkin satu kotak begitu harganya antara 25 sampai 30, ada yang juga 20.000. Nah, ini kita manfaatkan.